Sejak lama, istilah khilafah memang telah menjadi masalah tersendiri bagi bangsa Indonesia, terutama saat istilah-istilah ini digunakan oleh kelompok-kelompok teroris yang berulang kali melakukan aksi-aksi anarkis yang merenggut korban jiwa. Alhasil, istilah ini pun merubah dan seolah menjadi momok tersendiri bagi masyarakat luas. Pak Kiai, kita ingin dengar dong perspektif atau sudut pandang MUI terkait dengan keberadaan atau eksistensi dari kelompok Khilafatul Muslimin ini seperti apa sih Pak Kiai? Kita perlu kembali mempertegas bahwa khilafah ini tidak boleh disalahpahami dalam kepentingan tertentu, baik kelompok, golongan yang bersifat politis dalam arti mempolitisasi makna khilafah kaitannya dengan khilafatul muslimin. Yang saya maksud dengan mempolitisasi adalah menjadikan makna khilafatul muslimin ini untuk kepentingan yang bersifat jangka pendek atau kepentingan sementara yang menimbulkan kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Saya ingin menegaskan bahwa khilafah itu bukan satu-satunya sistem kepemimpinan yang berlaku di dunia Islam, tapi banyak sistem yang dianut, ya, seperti di Indonesia itu sistem demokrasi yang juga berdasarkan nilai-nilai kepemimpinan imamah dalam konteks Islam. Misalnya demokrasi yang jurdil, jujur dan adil, itu tidak terlepas dari nilai-nilai kepemimpinan atau khilafah itu sendiri. Lalu seperti apakah khilafah yang digagas oleh organisasi Khilafatul Muslimin ini? Mengapa mereka memilih cara berkonvoi dengan kendaraan bermotor? Namanya perjuangan, yang penting jangan sampai kita malas mensiarkan khilafah dengan acara apapun, apa siar motor, apa jalan keliling, apa pokoknya dikasih tahu balubat khilafah ini biar rakyat tahu. Itu maksudnya, tidak ada maksud lain. Aksi yang dilakukan oleh Khilafatul Muslimin jelas lebih terbuka. Organisasi ini secara terang-terangan berada di jalanan, menyebarkan brosur dan membawa simbol-simbol khilafah Islamiyah yang digagasnya. Lantas hal apa yang membuat Khilafatul Muslimin seterbuka ini? Padahal BNPT bereaksi keras pasca video konvoi Khilafatul Muslimin viral di media sosial. Khilafatul Muslimin itu mirip dengan HTI, ya. Kalau Hizbut Tahrir yang sudah dibubarkan itu, ya, itu bedanya mereka transnasional, makanya pusatnya di Inggris, di London. Mereka sedang dan akan terus mempropagandakan khilafah di berbagai negara termasuk Indonesia. Sementara Khilafatul Muslimin itu sudah mengklaim mendirikan negara khilafah di Indonesia atau mendirikan daulah atau mendirikan Khilafatul Muslimin di Indonesia. Dan amirnya tadi Abdul Qadir Hasan Al-Baraja tadi, ya, Abdul Qadir Hasan Al-Baraja. Kesamaannya sama-sama ingin mengusung khilafah, ya. Kesamaannya sama-sama ingin mengusung sistem khilafah atau daulah Islamiyah, ya. Sama-sama ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi agama menurut versi mereka. Ya. Pandangan ini dibantah Amir Wilayah Jakarta Raya Muhammad Abudan. Saat ditemui tim fakta di kawasan Rawabelong, Jakarta Barat, Abudan menyampaikan bahwa konvoi motor semacam ini dilaksanakan hampir setiap 4 bulan sekali. Bahkan sudah 16 kali berlangsung dan baru kali ini menjadi heboh. Nah itu apa sih Pak sebetulnya dalam kegiatan itu, pesan apa sih Pak yang ingin disampaikan? Pesannya yang ingin disampaikan pertama bahwa sudah ada khilafah di Indonesia yang berdiri sejak 1997, itu satu. Yang kedua, khilafah ini sebagai wadah persatuan umat
dalam rangka menyempurnakan ibadah. Nah, jadi ibadah itu tidak sempurna. Seseorang itu dalam Islam ibadahnya tidak sempurna kalau tidak ada wadahnya. Wadah apa? Wadah berjamaah, bersatu. Nah, jamaah itu. Ada orang-orang tertentu yang bilang, wah itu kan politik, ingin merebut kekuasaan, ingin mengguncangkan NKRI dan sebagainya. Enggak. Saya bilang berkali-kali tidak. Kalau misalnya benar, itu kan stigma. Kalau misalnya benar, tolong tunjukkan buktinya. Mana buktinya, mana faktanya. Kami pernah merebut kekuasaan, kami pernah meledakkan bom, membunuh orang, mengganggu ideologi negara, mengganggu Pancasila, mengganggu NKRI, mana buktinya? Nggak pernah ada. Namun bagi BNPT, selain ideologi khilafah yang diusung kelompok ini, rekam jejak Abdul Qadir Hasan Baraja yang didapuk sebagai khalifah atau pimpinan tertinggi di Khilafatul Muslimin menjadi catatan khusus yang menjadi indikator bahwa kelompok ini berpotensi menjadi kelompok teroris. Indikatornya yang pertama, ya, ideologinya. Ini sama dengan ideologi-ideologi yang digelorakan atau dipropagandakan oleh kelompok jaringan teroris, ya, yaitu ideologi khilafah tadi. Tetapi yang harus dicatat, khilafahnya versi HTI, khilafahnya versi Khilafatul Muslimin, versi JI, JAD dan lain sebagainya kan berbeda-beda. Tapi konsepnya adalah ingin mendirikan negara agama. Berdasarkan track record pendirinya, yaitu Abdul Qadir Hasan Al-Baraja, yang bersangkutan tahun 1970 juga mendirikan Daulah Islam atau NII di Lampung. Kemudian yang bersangkutan mendirikan Khilafatul Muslimin di tahun 1997. Nah, track recordnya pendiri atau Amir Khilafatul Muslimin ini, yaitu Ustadz Abdul Qadir Hasan Al-Baraja ini, jelas dalam catatan yang bersangkutan pernah menjadi ketua Dewan Fatwa Jamaah Islamiyah. Yang bersangkutan juga bersama-sama dengan Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar mendirikan Al-Mu'min Ngruki, Pondok Pesantren Al-Mu'min Ngruki, Sukoharjo, Solo. Kemudian Hasan Al-Baraja ini juga ikut membedani berdirinya kelompok radikal, yaitu MMI, Majelis Mujahidin Indonesia. Dan yang bersangkutan adalah tercatat sebagai residivis gerakan teror, ya, pernah ditahan tahun 1979, ditahan selama 3 tahun dalam kasus teror Warman. Kemudian tahun 1985 ditahan selama 13 tahun dalam kasus pengeboman di Jawa Timur maupun Candi Borobudur, Jawa Tengah.